Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Mia Minarti dari kelas 2 MPI A2 akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Baik, pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, pada dasarnya filsafat baik di Barat, India, dan Cina muncul dari yang sifatnya religius, di Yunani dengan mitosnya, di India dengan kitabnya Veda, dan di Cina dengan Konfusiusnya. Filsafat Barat abad pertengahan tahun 476 sampai 1492 Masehi bisa dikatakan abad ke-8 karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semua diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Baik, kita masuk pada perkembangan ilmu pada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semuanya adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Baik, periode-periode pada zaman abad pertengahan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masa patristik. Ialah berasal dari kata Latin bapak atau bapak, yang artinya pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Ada yang menolak dan ada yang menerima filsafat Yunani. Dan adapun pemikiran tokoh pada masa patristik, yaitu yang pertama, Justinus Martyr. Agama Kristen bukan agama baru, karena Kris 10 lebih tua dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu bahwa Kristus adalah logo bagi yang menolak. Alasan karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan yang tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain, seperti dari filsafat Yunani. Yang kedua yaitu Clemens, pokok pikiran, memberikan batasan terhadap ajaran Kris 10 untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk mengubah imam Kristen dan secara mendalam. Dan yang ketiga, menurut Tertullianus, ia dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih mengubah Kristen secara fanatik. Ia berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Tetapi lama-kelamaan Tertullianus menerima bahwa filsafat Yunani sebagai cara berpikir yang rasional, karena pemimpin rasional sangat penting. Karena saat itu filsafat Yunani hanya mengajarkan pemikiran-pemikiran ahli pikir Yunani saja. Dan menurut Augustinus, sejak muda ia belajar bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisme.
Setelah belajar skeptisisme, ia kemudian tidak menikmati karena di dalamnya terdapat pertentangan batiniah. Masuk ke periode 2, yaitu masa skolastik. Kata sifat yang berasal dari kata sekolah, yang berarti sekolah. Artinya aliran atau yang terkait dengan sekolah. Yang terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik. Filsafat yang mempunyai corak mata agama. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Filsafat yang dapat memecahkan masalah mengenai menjadi pikir kejasmanian, kerohanian, baik buruk. Adapun pemikiran tokoh pada masa skolastik, Petrus Abelardus, ia mempunyai pribadi yang keras dan pandangannya sangat tajam, sehingga jangankan bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat dan menurut Aquinas, ia juga seorang dokter gereja bangsa Italia. Ia merupakan tokoh terkenal skolastisisme, salah seorang suci gereja Katolik Romawi dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi gereja Katolik. Yang ketiga itu menurut Albertus Magnus. Di samping sebagai biarawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan buruk pertengahan. Ia mempunyai kepandaian luar biasa di universitas. Ia belajar ilmu pengetahuan alam dan kedokteran filsafat Aristoteles. Kemudian masuk Korin menjadi dosen filsafat dan teologi. Adapun tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan antara lain Plotinus, Augustinus, Boethius, Anselmus, Thomas Aquinas. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.